sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Oh my god, what is that? Di sini saya akan menjelaskan peran uang dalam ekonomi digital. Pengertian uang. Dalam ekonomi digital, uang tidak hanya berbentuk fisik seperti uang kertas dan koin, tetapi juga berbentuk digital yang digunakan untuk melakukan berbagai transaksi secara elektronik. Uang berfungsi sebagai alat tukar, alat pembayaran, dan penyimpan nilai yang memudahkan transaksi secara cepat dan praktis. Perkembangan uang di era digital. 1. Uang tunai mulai dilengkapi oleh pembayaran digital. 2. Transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. 3. Penggunaan mobile banking dan dompet digital semakin meningkat. 4. Teknologi membuat transaksi lebih cepat dan praktis. Pengelolaan uang di era digital. Pengelolaan keuangan di era digital adalah proses mengatur, merencanakan, dan mengendalikan penggunaan uang dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan keuangan secara lebih efektif dan efisien. Sekarang kita masuk pembahasan tentang pentingnya pengelolaan keuangan. Jadi, pengelolaan keuangan itu tidak hanya untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga memiliki berbagai manfaat. Ada beberapa alasan mengapa pengelolaan keuangan itu sangat penting untuk diterapkan. Poin pertama, membantu mengatur pemasukan dan pengeluaran. Pengelolaan keuangan membantu mencatat dan mengontrol setiap pemasukan dan pengeluaran sehingga kondisi keuangan lebih teratur dan tidak terjadi pengeluaran yang lebih pendapatan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita dapat mengetahui di mana sih uang masuk dan uang keluar yang digunakan, sehingga kondisi keuangan menjadi lebih terkontrol. Poin kedua, menghindari pemborosan. Jadi, perencanaan keuangan membantu kita untuk membedakan mana sih yang kebutuhan dan mana sih yang keinginan. Melalui pengelolaan keuangan yang tepat, kita dapat mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan menggunakan dana secara efektif. Poin ketiga, mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Pengelolaan keuangan memungkinkan seseorang untuk menyisihkan dana untuk kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan, rumah, dana darurat, dan dana pensiun. Selain memenuhi kebutuhan saat ini, pengelolaan keuangan juga membantu mempersiapkan berbagai kebutuhan dan rencana di masa depan. Nomor 4, membantu mencapai tujuan finansial. Pengelolaan keuangan menjadi langkah yang penting untuk membantu mencapai tujuan finansial, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Nomor 5, meningkatkan kestabilan keuangan. Keuangan yang dikelola dengan baik akan lebih siap menghadapi kondisi tak terduga dan mengurangi risiko masalah keuangan. Keuangan yang stabil memberikan rasa aman karena kita memiliki perencanaan dan cadangan dana untuk menghadapi berbagai masalah. Poin ke-6, meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Informasi keuangan yang jelas membantu seseorang untuk membuat keputusan yang lebih tepat terkait pengeluaran, tabungan, maupun investasi. Dengan memahami kondisi keuangan secara menyeluruh, kita dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan terukur. Perbankan menjadi penghubung antara masyarakat dan sistem keuangan digital. Bank menyediakan layanan seperti tabungan, transfer, pembayaran, pinjaman, dan investasi yang dapat diakses secara digital. Artinya, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor bank dulu untuk melakukan transaksi. Melalui m-banking atau internet banking, berbagai layanan keuangan dapat diakses lebih cepat, mudah, dan efisien. Oleh karena itu, perbankan memiliki peran yang penting dalam mendukung perkembangan keuangan digital di era modern ini. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu bank yang aktif dalam pengembangan layanan perbankan digital, yaitu Bank DBS. Bank DBS merupakan salah satu bank terkemuka di Asia yang dikenal dengan inovasi dan transformasi digital dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Jadi, DBS ini merupakan bagian dari DBS. DBS Bank Indonesia merupakan bagian dari DBS Bank yang berbasis di Singapura dan dikenal sebagai salah satu bank digital terkemuka di Asia. Di Indonesia ini, bank ini tuh berawal dari bank
Mitsubishi Buana yang kemudian diganti nama menjadi PT Bank DBS Indonesia pada tahun 2000 setelah diakuisisi oleh Bank DBS Bank Ltd ya. Saat ini DBS Bank Indonesia ini menyediakan berbagai layanan keuangan bagi nasabah individu maupun perusahaan dengan mengutamakan inovasi digital. Berdasarkan profil tersebut dapat kita lihat nih bahwa DBS Bank itu memiliki pengalaman yang panjang sekali dalam dunia industri perbankan dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Fokus utamanya ini adalah memberikan layanan yang mudah diakses melalui teknologi digital sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah baik perorangan atau perusahaan secara lebih cepat dan efisien. Yang di slide 8 itu ada layanan Bank DBS. Ada 5 layanan Bank DBS itu yang terdiri dari yang pertama ada tabungan dan deposito, yang kedua ada mobile banking, yang ketiga ada transfer dan pembayaran digital, dan yang keempat itu kredit dan pembiayaan, dan yang kelima ada layanan perbankan korporasi. Yang pertama ada tabungan dan deposito. Tabungan dan deposito itu apa sih? Tabungan di Bank DBS itu untuk transaksi sehari-hari, dan kalau deposito itu untuk investasi jangka panjang. Yang kedua ada mobile banking. Mobile banking itu apa sih? Kalau kalian tahu, mobile banking itu biasanya dikenal sebagai digibank. Solusinya untuk memungkinkan kalian mengatur keuangan, bertransaksi, dan berinvestasi secara online. Yang ketiga ada transfer dan pembayaran digital. Pastinya kalian sudah tahu pembayaran digital itu. Oke. Dan yang keempat itu ada kredit dan pembiayaan. Kredit itu seperti DBS Cashline, kartu kredit, dan digibank Pay Later. Sementara kalau pembiayaan itu kayak modal kerja dan trade finance. Dan yang kelima itu ada layanan perbankan korporasi. Layanan perbankan korporasi itu seperti modal kerja, pembayaran, penerimaan kas, pinjaman komersial, dan pembiayaan proyek yang berskala besar. Dan slide berikutnya itu ada keunggulan dari Bank DBS. Salah satu keunggulan DBS Bank itu adalah fokusnya pada transformasi digital untuk meningkatkan kenyamanan nasabah. Aplikasi DigiBank by DBS memungkinkan pembukaan rekening secara online, transfer dana, pembayaran, hingga pemantauan pengeluaran dalam satu platform. Selain itu, DBS juga telah menerima berbagai penghargaan internasional sebagai bank digital terbaik berkat inovasi dan kualitas layanannya. Slide berikutnya itu ada slide ke-10 tentang kesimpulan. Kesimpulan dari Bank DBS itu adalah perkembangan ekonomi digital yang telah mengubah cara masyarakat mengelola dan menggunakan uang. Bank DBS membuktikan bahwa bank modern tidak lagi hanya mengandalkan gedung yang megah dan banyak cabang, tetapi juga teknologi, inovasi, dan kepercayaan pelanggan. Melalui berbagai layanan digital seperti DigiBank by DBS, nasabah dapat melakukan transaksi dan mengelola keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Dari kantor pusatnya di Mega Kuningan, DBS menunjukkan bahwa perusahaan perbankan tradisional dapat bertransformasi menjadi perusahaan berbasis teknologi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital. Oleh karena itu, DBS Bank menjadikan salah satu contoh bagaimana inovasi digital dapat menciptakan layanan keuangan yang lebih efisien dan relevan bagi masa depan.